Ya, oke guys, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Rabu 12 April 2023, and then anjrot ya. Banyak banget kabar bahagia hari ini guys ya. Hari ini dividen BRI dan Mandiri itu udah cair ya. Tadi gue lihat udah masuk, dan tambah lagi kabar bahagia guys hari ini bahwa UNTR beneran, ternyata tidak hoax and not just rumor, nggak hanya isu, tapi bener dia fix bagikan RP 6.000. Udah fix ya guys, ini guys ya, udah tok. Jadi 6.185 ya. Jadi udah fix. Jadi kalau lu pakai harga ini udah mulai naik lagi tuh dia tuh. Ya, jadi pada berebutan. Jadi dah lu dapat, dapat yield berapa sih? 6185 dibagi 31375, maka kira-kira yieldnya itu 19,7% ya. Lu yang dapat kemarin di harga 25.000 ya, di saat itu lu mungkin sekarang udah dapat 25% atau 26% maybe ya. Dan itu gede banget ya guys. Ini oke guys, gue coba bilang gini loh. Kalau menurut gue ya, investasi itu juga santai aja ya. Maksudnya kita ada di perusahaan yang jelas-jelas diversifikasi, dijelas membagikan dividen. Lo akan nikmati prosesnya ya. Misalnya gini, ITMG nih hari ini kan udah ARB 2 kali kan. Kita kan belum cair ya, tapi kan yieldnya kita tahu 20%. Nah, kalau dari case gua, dengan turunnya ITMG hari ini, itu ketutup sama dividennya BRI dan Mandiri. Ketutup, bahkan lebih. Gitu ya. Nah, jadi itu membuat kita secara psikologi juga tetap santai gitu loh menanggapi itu, dan nanti ketika tanggal hari ITMG-nya cair, kita senang, kita bisa beli dividen baru. Dividen baru, saham baru gitu loh. Maksud gue gini, perbedaan dividen dan capital gain itu ya, meskipun oke lah, intinya kita memang sama-sama cuan lah. Terus, tapi dividen itu kan bedanya kita dapat dari duit perusahaan. Perusahaan kasih kita. Kalau capital gain, lu ngejual barang lu ke orang lain. Ya, motivasi modusnya bisa macam-macam ya, entah beneran ya, pokoknya intinya lu menjual barang lu ke orang lain sehingga saham lu atas kepemilikan atas perusahaan itu hilang. Sometimes itu menurut gua, kalau gue pikir-pikir rugi model begitu. Misalnya kayak model ITMG ya, di bulan kemarin Desember apa November gue lupa, dia udah bagi 10%. Hari ini kemarin udah kumdet dia bagi 16%, 16 total 26% apa 27% ya. Lu udah return, ntar Desember dia bagi lagi. Kalau dipikir-pikir lo return banyak. Nah, hasil dari duitnya itu sama sekali tidak mempengaruhi jumlah lot lo itu, jumlah lo tetap. Dan hasil dividen itu lo bisa beli lot saham yang baru. Misalnya, satu lot ITMG lo bisa dapat satu saham BRI atau satu lot saham BRI dan BRIS, satu lot masih dapat lah ya. Lalu udah beranak tuh. Ya enggak? Udah beranak. Tinggal tungguin aja. Nanti kan BRI dan BRIS itu yang lo beli beranak juga, dia ngasih lo dividen. Nah, kayak gitu-gitu nggak mungkin lah. Basically kecil kemungkinan portfolio itu minus gitu loh. Hanya dengan model begitu. Ya sama kayak hari ini kan ITMG kan udah turun nih 2 hari. Hari ini saham ITMG gimana ya? Sorry, gue ngomong ngalor ngidul dulu ya. ARB ya ke 35.000 ya. ARB. Ya nggak? Turun. Tapi ketutup misalnya, wah saham BRI dan Mandiri cair gitu. Ketutup, dan ternyata kita lebih santai. Nanti ketika ini udah cair lagi, kita bisa beli lagi saham lain ya. Jadi pola pikirnya, maksud gue gini loh, pola pikirnya, maaf ya Bu, kalau lo masih pola pikirnya trader ya, misalnya wah ITMG dividen 16%, kalau ARB 3 kali berarti 18% rugi dong. Nah, lu kalau pola pikir begitu menurut gua keliru. Kalau lu pola pikirnya seperti itu menurut gua ya. Kalau lu pengen jadi investor ya pola pikirnya jangan begitu. Kecuali lu mau jadi trader, silakan lu punya pola pikir begitu. Tapi jujur guys, namanya yang pasang hari ini, maaf nih ya, hari ini yang pasang kolom over itu pasti trader. Pasti. Tapi kan trader kalau di FB kan suka ngeledek-ledek kan, wah ITMG, ARB, ARB. Tapi guys, lu percaya waktu berbagi dividen mereka ikut masuk. Ya ini kan buktinya kan hari ini ITMG, iya nggak? Ini kan yang jual pasti trader ini. Yang pasang kolom di over di lot itu pasti trader. Mereka suka jelek-jelekin di FB, tapi kalau begitu hari pembagian dividen, kumdet masuk juga.
Ntar juga UNTR mereka jelek-jelekin, nanti pas hukum date masuk juga mereka pasang over juga besoknya di X date-nya. Nah itu guys, maksud gue ya, kalau gue berpikir bahwa saham itu produktif aset ya, yang menggagikan dividen, menurut gue lu harus ada di situ. Ketimbang, menurut gue lu harus ada di saham yang membagikan dividen. Kenapa? Lu dapat momen seperti hari ini, UNTR ketika di TOK RUPS, naik 3,21%. Lu yang udah serok di angka 24.000 kemarin, gua rasa lu udah capital gain aja ya, lu udah dapat 21%-an, gua rasa harusnya lu udah dapat 21%-an. Lu yang serok berapa bulan lalu aja, 1 bulan lalu, lu serok tanpa takut fear itu ya, segala macem, dan lu yakin dengan fundamentalnya, paling nggak lu serok 24.000, sekarang 21%. 31 bagi 24 berapa sih, tunggu ya, 29 malah ya, 29%. Ya nggak? Betul nggak? Nah itu yang gue maksud, bahwa lu adalah di perusahaan yang membagikan dividen karena lu akan dapat momen ini. Momen ketika dia membagikan dividen gede, orang berlomba-lomba masuk. Itu namanya trader pasti masuk di sini. Pasti dia masuk. Ya. Namanya trader masuk. Meskipun di EBI dia bilang dia jelek-jelekin terus, dia ikut masuk diem-diem. Terbukti ITMG hari ini yang pasang over tuh banyak banget. Itu siapa yang pasang over kalau bukan trader? Mostly. Ya mungkin ada lah beberapa yang FOMO-FOMOannya, tapi kan trader pasti ada juga di situ, banyak. Kalau investor basically enggak, dia nggak pasang over. Untuk saat ini dia pasti nggak pasang over di situ. Nah itu aja guys. Jadi gue bilang lu dapat momen ini. Dividen tuh sabuk pengaman lu lah untuk investasi. Ya. Soalnya gini, habis dia bagi dividen tuh akan ada periode namanya ya, istilah kata vakum apa ya? Gue istilah kata ngalor ngidul. Istilahnya ya harganya akan ngalor ngidul. Ya, tapi ya ini momennya kan datang lagi ya, akhirnya harganya terbang lagi kan. Ya, nah itu maksud gue. Kalau lo ada di perusahaan yang nggak membagikan dividen, resikonya itu besar, resikonya lebih besar. Dan case orang itu beda-beda guys, case orang itu beda-beda. Kalau Keng Hong oke, dia banyak cuan di perusahaan yang mungkin tidak membagikan dividen. Tapi lo harus ingat bahwa Pak Keng Hong itu dia punya gaya investasi, kalau lo perhatikan, jadi dia punya beberapa saham yang jelas membagikan dividen, kayak BNGA. Nah itu buat Pak Keng Hong dapat dividen dari BNGA aja 1,4 miliar bro per tahun. Berarti per bulan tuh Pak Keng Hong dapat 110 juta. Ya, dan lu lihat dari gaya hidup Pak Keng Hong aja itu udah lebih dari cukup untuk hidupin dia. Sehingga dia bisa santai, ada di banyak perusahaan yang tidak membagikan dividen, dia bisa santai. Dia bisa santai. Ya, tapi mungkin case-nya Pak Keng Hong nggak sama dengan kita. Ya, dimana kita saat ini butuh safety first. Apalagi ya kita masih retail receh-recehan gitu ya. Ya kalau masih di bawah 1M, 10M mungkin masih bisa dihitung recehan. Ya 1 juta sampai 10M mungkin, kecuali lu udah mungkin 200-an M baru mungkin lu udah nggak bisa disebut retail mungkin ya. Ya kalau masih 1 sampai 10 kayaknya masih disebut retail lah. Ya. Nah, kita yang masih retail tuh lebih baik ada di perusahaan yang membagikan dividen. Karena apa? Saham itu kan dia better lah daripada emas. Kenapa dia lebih better daripada emas? Karena emas tidak membagikan dividen. Saham iya membagikan dividen dan lu dapat capital gain, lu dapat double. Emas tuh lo hanya kalau emas lo hanya dapat capital gain. Kalau kos-kosan atau kontrakan ya atau sewa rumah gitu ya, ya mirip saham bisa, tapi secara jujur menurut gue ya saham tuh masih better. Saham tuh suka ada kagetannya kayak gini. Ya, tahu-tahu UNTR bagikan dividen 20%, gila. Ya, ini yang gue suka, saham itu ada kagetannya. Nah, lebih keren ya menurut gue. Dan kalau lo analisanya bener nggak perlu takut. Nah yang masalah begini guys, di saham itu orang jadi ngeri karena kita tuh selalu ikutin apa ya? Kita tuh selalu ya lo belajar menurut gue dari orang yang keliru gitu loh. Kadang menurut gue pribadi ya itu jadi lo banyak boncos. Bandar itu pasti guys, namanya yang gini loh, bandar itu tidak se-powerful yang kita kira. Menurut ya ini ya tidak se-overrated, ya menurut gua overrated lah. Ya. Cuman bandar itu kan dia pasti cara cuannya kan dia pasti bikin grup WA toh. Ya, grup WA supaya membantai retail di sana, grup-grup ya berbayar itulah. Ya.
supaya lu ngikutin arah saham yang dia arahkan gitu loh. Saham-saham yang sebenarnya fundamentalnya boncos gitu loh. Tapi lu diarahkan ke sana. Ya. Sebenarnya dia udah ambil di harga bawah nih. Si bandar-bandar udah ambil. Baru nanti dia tell ke followernya, wah ambil saham ini nih bakal gini. Nah, lu ikut bondong-bondong dia naik, dia TP. Itu cara dia TP kan begitu. Tapi bisa nggak dia ngancurin saham-saham kayak begini? Yang lu sebut bandar itu, lu ngancurin saham UNTR, nggak bisa. Bisa BRI, bisa nggak gocapin BRI? Nggak bisa. Bisa nggak gocapin UNTR? Ya, nggak bisa. Ya, jadi ini pure naik karena fundamental. Ya orang berebut dividen, berebut karena fundamental. Ya, nah itu guys. Jadi gue saranin banget ya, terutama lu yang pemula terjun di dunia saham, lu hindarin deh saham-saham yang tidak membagikan dividen. Kalau pemula banget lu ambil perbankan aja dulu, slow dulu gitu, jangan nafsu-nafsu dulu. Kecuali lu udah mulai agak ngerti nih, wah ternyata agak kayak gini ya, wah baru lu berani ambil yang kayak gini-gini. Tapi gue tetap sarankan lu diversifikasi ya guys. Seperti yang tadi gue bilang, diversifikasi itu menjaga psikologi lu satu. Contoh, ITMG kan roboh kan dari 43.000 sekarang ke 41 ya kemarin ya, ke 35. Tapi karena hari ini ketutup sama dividen BRI dan Mandiri, santai aja. Betul? Nah, itu contoh, itu menjaga psikologi. Ya, namanya investasi nggak mungkin harga saham tuh naik terus, nggak mungkin, pasti ada up down-nya. Nggak mungkin. Ya, itu melatih mental lo aja. Itu melatih mental. Ya kalau lu masih makanya tadi gue bilang, kalau mental lu masih, maaf ya, trader, dan lu cara hitung lu seperti trader gitu loh. Wah, kalau dia dividennya 20% dan misalnya dividen ITMG dividen 16%, ARB 3 kali lu minus 18%, berarti lu rugi 2%. Nah, lu cara berpikir ini menurut gua lu susah jadi investor kalau cara berpikirnya masih begitu. Tapi kalau cara berpikir investor kan seperti ini misalnya. Kemarin ITMG bulan Desember dividen 10%. Sekarang 16%, gue udah dapat 26%. Di total ARB cuman begitu, ternyata gue masih untung. Desember depan bagi lagi. Januari bulan depan, tahun depan bagi, Januari, April bulan depan bagi lagi. Gue pikir-pikir untung ya. Ya. Nah, ini ya, investor kan skopnya jangka panjang kan ya. Time-nya ya, jangka panjang. Nah, lu kalau berpikirnya begitu ya, lu investor lah. Ya enggak? Ya, itu terserah. Gue cuma curcolo aja di sini ya. Nah, ini sebenarnya bukti yang lu sulit sangkal ya hari ini ya. Habis RUPS terbang. Terbang ya, itu orang berbondong-bondong, oh trader masuk. Tadi gue lihat banyak di grup EB yang trader juga masuk kok. Ya, pada masuk. Nggak mungkin mereka nggak masuk. Ya. Bahkan di Komdet nanti makin banyak yang masuk. Nah, itulah sebenarnya yang bikin ARB di exit itu kan banyak trader yang masuk. Gitu loh. Oke, UNTR. Nanti gue akan bahas juga ASII hubungannya apa dengan dividen sebesar ini ya. Nanti itu akan berpengaruh untuk ASII labanya tahun depan. Pemegang saham Astra ya 59% dan masyarakat 40%. Jadi sekitar ada 1,2 miliar lembar lah dipegang Astra dan masyarakat ya 1,4 lah. Ya. Oke. Jadi dari newsnya tadi udah fix. Gue seneng, gue pribadi ya guys ya. ITMG dapat gede, UNTR dapat gede, BRI sama Mandiri. Sebenarnya BRI Mandiri tuh tiap tahun lebih makin gede gitu. Jadi gue seneng juga. Secara capital gain juga udah kelihatan kan. Ya, ada capital gain-nya udah pasti kelihatan hijau. Ya harusnya untung lah. Ya ini dia. Tok ya, United Tractor bagikan 6.185. Kumdetnya gue belum tahu ya. Jadi total 2022 dia udah bagiin 7.000 tuh guys ya, gila nggak? Ya, udah 2 kali bagi dividen. Dan sekarang ini 6.000. Tanggal kumdetnya belum tahu, biasanya mungkin besok baru diumumin ya. Ya,
Ya guys, kayak gitu. Oke. Ya mungkin biasanya cairnya 3 minggu habis inilah. Cairnya 3 mingguan biasanya ya. Jadi selamat guys buat lo yang pegang UNTR juga selamat. Lo yang hari ini dapat dividen BRI dan Mandiri selamat. Gue nggak tahu BNI cara hari ini nggak sama BCA, gue nggak tahu ya. Gue masih mikir-mikir mau masuk di BNI juga, mikir-mikir. UNTR ya. Nanti kan ada banyak lagi yang mau bagi dividen kan. Adro tadi gue udah dapet emailnya ya, RUPS-nya itu mau bagi lagi ya. Ya, menurut gue ya lu rugi banget deh kalau lu ada di saham yang tidak membagikan ada di saham yang tidak membagikan dividen, lu rugi banget. Lu nggak dapat momen-momen begini, lu nggak dapat kaget-kagetan begini. Secara capital gain sama aja, kita juga dapat. Gini guys, lu harus paham ya kalau ada orang yang tidak suka dengan saham yang tidak membagikan dividen. Lu harus cek apakah cara investasi dia fit dengan lu. Coba lu berpikir, apakah lu mungkin punya grup WA atau grup Instagram seperti dia? Enggak. Ternyata lu nggak punya, misalnya nih contoh. Apakah lu punya YouTube yang punya banyak follower? Ternyata enggak. Dan lu berpikir, kadang-kadang mungkin orang tersebut, atau beberapa orang tersebut ya, ternyata mungkin cuannya dari hasil ngegoreng emiten tertentu yang udah dia sebenarnya serok dari jauh-jauh. Dia udah serok dari jauh-jauh hari. Setelah itu nanti dia akan membagikan di grup-grup WA-nya lah, Telegram-nya lah, atau mungkin YouTube-nya, wow, bahwa katanya saham ini akan bla 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 gitulah. Sedangkan saham itu sebenarnya tidak membagikan dividen gitu. Ya. Nah, lu harus berpikir bahwa kalau lu tidak punya semua itu, ya, intinya gini, maksudnya dia tuh cuan karena dia ngegoreng gitu loh. Sedangkan ketika lu ikutin caranya dia, dan lu nggak punya privilege itu ya, lu nggak punya privilege itu, lu nggak punya grup WA berbayar, lu nggak punya power, lu nggak punya mungkin kenalan-kenalan orang, atau lu nggak mungkin punya YouTube yang punya banyak follower dan segala macam, itu nggak bisa lu pakai cara begitu, lu akan dibantai guys, ya, lu akan dibantai, lu mainin saham pilihan mereka gitu loh, lu dibantai, calon dibantai lah pokoknya. Nah kayak gitu Kak, itu dari sudut pandang gua, tapi lu kalau nggak mau terima ya nggak apa-apa juga ya. Oke guys, intinya gitu aja ya. Selamat tentunya pegang UNTR, ITMG juga selamat, BRI dan Mandiri lu selamat yang udah cair hari ini. BNG nanti juga mau bagi semuanya. Wah, itu pada selamat ya. Kita di bulan ini berbagi happy aja lah ya guys ya. Happy aja, bukan menebar kesedihan ya. Nah ini yang perbedaan dividen adalah kita dapat duit dari perusahaan itu, bukan kita sikut-sikutan orang untuk capital gain. Different, totally different. Bukan kita jual ke orang lain. No. Kita dapat benar-benar dari duit perusahaan itu kerja. Nah itu yang ngebedain kita sama kripto. Kripto bukan non produktif aset, bukan emas, bukan non produktif. Baik, kripto dan emas itu bukan produktif aset. Mereka non produktif aset. Itu menurut Warren Buffett ya. Saham itu produktif aset. Kenapa saham membagikan dividen? Kripto dan emas no. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data bisa bohong ya.